Ketentuan untuk tukang jagal. Yang pertama, tukang jagal harus seorang muslim. Tidak boleh orang kafir. Tidak boleh orang yang biasa tidak sholat, cuma pintar menyembelih namun tidak mengerjakan sholat. Ini membuat kurbannya tidak sah. Mending cari ahli kitab dibandingkan orang yang tidak sholat. Ahli kitab sembelihannya masih sah. Orang yang tidak sholat tidak sah menurut mazhab Imam Ahmad. Ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, mengerti tata cara penyembelihan kurban. Tata cara di sini dari syarat-syarat yang wajib yang mesti dipenuhi, nanti kita akan kaji. Ada ya syarat penyempurna lah, dia harus penuhi ketika dia ingin menyembelih kurban. Syarat penyempurna misalnya berbuat baik kepada hewan kurban. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitla wa iza dzabhtum fa ahsinul dzabha wal yuhidd ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Kata Nabi SAW, Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Jika kalian ingin menyembelih dengan cara yang baik. Jika kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian ingin menyembelih, maka tajamkanlah pisau kalian dan senangkanlah hewan sembelihan kalian ketika ingin disembelih. Maka lihat, bentuk berbuat baik kepada hewan ini harus ada. Kadang yang jadi jagal tadi itu tidak mengerti aturan ini sehingga mereka bertindak kasar kepada hewan. Contoh misalnya dia banting dengan keras sapinya tadi. Ya, ketika sudah disembelih, urat-urat nafasnya, bagian nafasnya, urat darahnya itu sudah putus. Ya, saluran makannya itu sudah putus, 3 saluran ini sudah putus, ini wajib. Ya. Ketika ini sudah putus kan hewan biasanya berontak-berontak. Ya, berontak-berontak itu wajar. Kalau nggak berontak malah masalah. Ini kenapa hewan ini nggak berontak? Karena yang namanya nafas dia tidak bisa langsung berhenti begitu saja. Pasti nanti ada berontak sedikit terus turun akhirnya diam. Ya, biasanya yang dilakukan oleh jagal tadi, bagian urat kakinya itu dipotong. Ya, urat kakinya itu dipotong. Karena kaki yang biasanya berontak-berontak, tendang-tendang, kemudian dia silet tadi yang kakinya kanan, silet lagi kakinya kiri, depan belakang sama seperti itu. Ini bentuk tidak berbuat baik kepada hewan kurban. Harus diberitahu, ditatar dulu orang yang ingin menyembelih kurban tadi. Jadi harus tahu cara penyembelihan yang benar. Yang ketiga, aturan yang mesti dimiliki oleh tukang jagal, dia tidak boleh mengambil upah dari hasil kurban. Tidak boleh mengambil upah dari hasil kurban. Jadi tidak boleh panitia kurban itu mengkhususkan untuk tukang jagal, ini Pak, jenengan nanti kita nggak usah bayar, ini ambil kepala sapi ini saja sebagai upah. Nggak boleh, itu sama saja kita menjual kepala dapat uang, uangnya dikasih kepada tukang jagal. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika menyembelih kurban dari Nabi SAW, beliau katakan, saya tidak mengambil dari hasil penyembelihan sedikit pun upah untuk tukang jagal, kecuali saya ambil dari kantong saya sendiri diberikan kepada tukang jagal. Jadi mau jagal dari manapun, dari orang luar ataupun dari panitia, dia tidak boleh dapat upah dari hasil sembelihan kurban. Ada hasil kurban yang dispesialkan untuk dirinya, tidak diperbolehkan. 3 syarat ini harus dimiliki. Penjelasan lengkapnya ya di edisi mendatang insya Allah. 3 hal itu tadi. Yang pertama, muslim. Yang kedua, harus tahu cara penyembelihan kurban. Yang ketiga, muslim yang sholat. Yang kedua, mengerti cara penyembelihan kurban. Yang ketiga, tidak mengambil upah dari hasil kurban. Kalau dapat bagian karena dia tetangga, karena dia itu yang masuk RT sini, atau dia itu orang miskin, ya boleh. Namun untuk upahnya jangan diambil dari hasil penyembelihan kurban. Oh bapak sekalian ini ya tadi ya jadi jagal ya. Oh bapak dapat yang tadi, kalau rata-rata warga dapat 1 kilo, bapak dapat 5 kilo. Nggak boleh. Berarti 4 kilonya itu upah.